Hai guys, welcome back to my channel. Saya Maraji Aidil Ledaha, NIM 190170 di mana saya berprodi Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Angkatan Bujangga Baru tahun Angkatan 45. Ya, kita mulai dari sejarahnya. Sejarah Angkatan 45, perjuangan bangsa mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Kuatnya corak karya sastra Angkatan 45 tersebut begitu fenomenal sehingga membedakannya dari sastra angkatan sebelumnya dan dijuluki sastra kemerdekaan. Karya sastra Angkatan 45 ini seolah memberikan nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Menjadi awal kelahiran karya sastra Angkatan 45, berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghambat pada pemerintah Jepang di Indonesia, dan beberapa sastrawan Indonesia yang bergabung dalam forum Keimbunka Shōjitsu, pusat kebudayaan yang dijuluki Kacung Jepang. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia, sebab angkatan sebelumnya dinilai tak memiliki jati diri keindonesiaan. Jika Angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volkslitteratur, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan Angkatan Bujangga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat. Maka Angkatan 45 dan karya sastra Angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada surat kepercayaan gelanggang yang berbunyi, "Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari di mana dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami." Mau tahu selanjutnya? Lihat screenshotan berikut ini. Selanjutnya kita beralih kepada pengarang. Pertama, Khairan Anwar. Khairan Anwar ini lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta 28 April 1945 pada umur yang ke-26 tahun. Wow, cukup muda ya. Karya yang diterbitkan Deru Campur Debu 1949, Kerikil Tajam yang Terampas, yang Putus dan yang Putus 1949 maaf. Dan karya-karyanya yang lain. Selanjutnya kita beralih kepada Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat 10 Juni 1926. Meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Karya-karyanya yaitu 3 Menguak Takdir, Kumpulan Sajak bersama Khairan Anwar dan Rifai Yafin. Titian Serambut di Belah 7 1959. Selanjutnya kita beralih kepada perbedaan
kepada karakteristik, oke? Karakteristik angkatan 45. Satu, revisioner dalam bentuk dan isi, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata, ekspresionis, individualis, humanisme, universal, tidak terikat oleh konvers masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Tema yang dibicarakan humanisme dan lain. Selanjutnya kita beralih kepada pelopor. Khairan Anwar 1922 sampai 1945 adalah penyair pelopor angkatan 45. Sajak-sajaknya tersebar dan dimuat di berbagai majalah dan surat kabar. Selanjutnya karya sastra. Karya sastra pertama, Coret-coret di bawah tanah, itu novel. Dengan mata terbuka, hati nurani manusia, Hikayat Petualang 5, Hikayat Putri Penelope, dan sebagainya. Cerita pendek, Anak Buta, drama, Dokter Bisma, Jibaku Aceh, karya terjemahan, Acoka, Cerita Wanita Termulia, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih kepada perbedaan. Satu, bentuk atau struktur puisi. Maaf guys. Satu, bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru. Dua, ciri yang kedua terdapat pada puisi angkatan Pujangga Baru adalah pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah. Selanjutnya, pada gaya penulisan, puisi angkatan Pujangga Baru memiliki ciri kiasan yang banyak dipergunakan. Selanjutnya, puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya menggunakan gaya ekspresi alien romantik dan nampak mengucapkan gaya pelukisan alam yang indah. Sementara angkatan 45 gaya bahasa, metafora, dan simbolik banyak dipergunakan. Puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya diafan dan polos. Sementara angkatan 45 adalah gaya pernyataan pikiran berkembang. Selanjutnya, ciri yang terakhir dari puisi Pujangga Baru adalah rima. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan, sedangkan pada 45 lebih banyak menggunakan majas dengan gaya ironi dan sinisme. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, oke? Apa lagi ya? Dan jangan lupa pantengin YouTube kami, oke? Thank you.